Puji Tuhan. Halo Sobat Waras. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Dan kita di live-kan sore hari ini oleh Piong 77 Channel dan juga NGV Official. Ya, semoga tayangan kita ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan ya Sobat Waras ya. Oke. Sebelum kita ke bahannya, kita simak dulu deh video ini ya untuk relaksasi ya. Oke. Oke ya. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oke. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dipanggilin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Jangan sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Wow ya, sepertinya beliau sangat benci ya, sangat fobia ya sama yang namanya salib ya, sampai dia fitnah di dalam salib itu ada patung di salib, ada jin kafir kata dia. Lalu kita lihat klarifikasi dia ya di depan jemaahnya ini ya. Katanya itu ada di hadis katanya. Jadi itu merupakan ajaran dari mereka sendiri ya. Tanyalah jamaah, apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi. Karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Innal malaikata, malaikat tak masuk. Fil buyut, dalam rumah. Fiha tamasil. Malaikat tak masuk ke dalam rumah. Kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Musdar. Orang yang diganggu jin hantu. Pertanyaan saya ya, apakah itu jin kafir? Di mana ayatnya itu jin kafir ya? Oke ya, kita simak lagi. Setan di ruqyah tak boleh ada patung di rumahnya, ada patung, buang-buang semua karena tempat dia berdiam di dalam. Pada kesempatan itu, UAS kembali menegaskan ceramahnya tersebut dilakukan di forum tertutup pengajian Sabtu subuh di lapangan terbuka. Disiarkan di televisi. Itu dalam Islam, bukan di TV. Saya jelaskan itu bukan di TV. Itu dalam Islam, tentang itu dalam Islam, bukan di TV. Televisi. Ya ini argumen UAS ya. Tentang itu dalam Islam, bukan di TV. Saya jelaskan itu bukan tablik akbar di TV One. Saya jelaskan itu bukan waktu di tanah lapang di stadion. Ya, jadi kalau misalnya di depan jemaat jadi boleh ya menjelek-jelekan
agama lain. Begitukah ajaran kalian, Ustadz? Ustadz ini geblek juga ya. Saya bukan waktu konteksnya mengejek-ejek orang, tapi dalam hal bersama orang Islam di pengajian tertutup menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Ya, ini argumen dia ya. Jadi menurut dia kalau dilakukan di bersama-sama dengan jemaat itu tidak salah ya. Kira-kira begitu menurut dia, teman-teman ya. Ya, jadi kalau lalu ada yang videokan lalu diposting ya. Mau bersaksi di pengadilan nanti? Nah, selesai. Pak Kapolsek ada, Pak Danramil ada, Pak Camat ada, Pak anggota dewan ada. Pengacara siap-siap tuh. Ya, itulah ya kira-kira pernyataan UAS atau klarifikasi UAS ya. Lalu akhir-akhir ini sobat itu viral, UAS viral kembali, bahkan politisi PDIP Ruhut Sitompul pun tidak mau diam ya, bahkan netizen pun banyak ini ya yang mengecam si Abdul Somad ini ya. Ya, ini dimuat oleh Babe ya dari Makassar Terkini, dimuat kemarin ya, 27 Agustus 2021. Ruhut tuntut Abdul Somad juga ditangkap. Begini klarifikasi UAS dulu soal disalib ada jin. Oke. Ya, kita simak. Ini menarik sobat, menarik sekali ini ya. Terkini.id Jakarta, politikus PDIP Ruhut Sitompul menuntut agar Polri juga menangkap UAS Abdul Somad, menyusul Muhammad Kece dan Yahya Waloni atas dugaan penistaan agama. Saya minta jangan hanya Yahya Waloni, tetapi yang lain-lain termasuk Ustadz Abdul Somad, kata Ruhut Sitompul pada Jumat 27 Agustus 2021 dilansir dari JPNN. Adapun masalah terkait UAS yang disinggung Ruhut adalah terkait ceramah yang dianggap menghina salib. Menurutnya pernyataan UAS soal disalib ada jin itu juga termasuk penghinaan kepada agama Kristen. Ya, dia apa enggak menghina tuh ya, bilang disalib itu ada setan. Ada apa? Kan ujar Ruhut Sitompul. Untuk itulah ia berharap semua orang yang menghina agama diproses hukum termasuk UAS. Semua harus diproses kalau yang berkaitan dengan Sarah, tandas mantan anggota Komisi 3 DPR itu. Adapun UAS telah memberi klarifikasi soal ceramahnya yang dianggap menghina ya, salib ya. Dalam klarifikasinya di kantor Majelis Ulama MUI ya, MUI ini selalu membela ustadz-ustadznya yang menghina agama Kristen. Tapi ketika ada ya orang Kristen yang berbicara fakta dan data, dia buru-buru yang menganggap itu suatu penghinaan dan harus segera ditangkap ya, termasuk si Muhammad Kacik ya. Ya, di Jalan Proklamasi Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2019, UAS menyampaikan beberapa poin. Pertama, ia mengungkapkan bahwa pernyataan soal salib itu merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan jemaah yang berceramah di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Jadi memang kebiasaan UAS ya, dia ini nggak ada bahan untuk ceramah. Dia itu kerjanya cuman jemaah tanya dia jawab. Ya lalu jawabannya ngarung ngidul, tidak ada dalil ya. Pertanyaan saya, coba dijawab umat muslim. Ada nggak dalil di dalam Quran Anda bahwa di salib itu ada jin kafir? Ya, coba dijawab ya. UAS bercerita, ia memang selalu menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan jemaah setiap Sabtu setelah salat subuh. Ceramah saya yang diviralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian. Bukan inti permasalahan, ungkap dia. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa ceramahnya yang dinilai menghina salib itu terjadi dalam kegiatan komunitas muslim. Ya, sebenarnya lebih gentleman Muhammad Kacik. Muhammad Kacik berbicara data dan fakta. Setelah itu dia kasih link. Ayo, yang mau bertanya, yang mau bantah silakan masuk. Sedangkan UAS ini kan nggak ada. Ya, nggak ada di situ orang Kristen yang bisa bantah dia. Karena apa? Ya dia di kandangnya sendiri. Ya ini pengecut namanya ya teman-teman ya. Seharusnya UAS ini lebih parah dari Muhammad Kacik menurut saya. Di tengah komunitas masyarakat muslim di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam dalam kajian khusus Sabtu subuh ungkapnya. Ya, jadi rupanya mereka ini suka sekali ya dalam ajaran mereka ini menghina-hina agama orang ya. Kira-kira begitu ya. Dalam ceramahnya itu, UAS mengaku hanya berupa menjelaskan tentang akidah seorang muslim. Ya, iya, akidah orang Kristen juga mengatakan bahwa di luar Yesus ya itu nabi palsu. Ya, jadi Muhammad itu nabi palsu juga ya, UAS ya.
Iya, jadi jangan tersinggung ya teman-teman ya. Ia menerangkan sesuai kepercayaan Islam, malaikat tidak masuk ke rumah kalau di dalamnya terdapat patung. Ya ini juga berarti malaikat ini saya nggak tahu ya, malaikat dalam Islam ini malaikat pengecut ya. Malaikat yang takut sama apa ya, sama jin ya, lucu ya. Oke, mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung ya? Sebab ya, di antara tempat tinggal jin adalah patung paparnya. Jadi orang Islam hati-hati ya. Kalau di rumah Anda ada patung ya, berarti ada jin di situ ya, jin kafir ya. Terus menegakkan bahwa pada saat itu ia tidak sedang membandingkan agama, berdebat maupun berdialog, namun menjelaskan akidah umat Islam tandasnya. Ya, kalau Muhammad Kacik jelas berdialog, ya, diajak orang berdialog, diajak orang untuk berdebat. Tapi ya dasar nggak ada yang berani masuk, ya sudah. Lalu kenapa dibilang penistaan? Seharusnya UAS ini lebih parah karena dia tidak pernah mengajak orang Kristen untuk berdialog dengan dia. Ya, sedangkan Muhammad Kacik di setiap roomnya, ya, orang Islam sering masuk untuk berdialog dan itu fair-fair aja, nggak ada masalah. Ya, lalu kenapa? Ya, Muhammad Kacik ditangkap lalu UAS belum ditangkap. Nah, inilah yang menjadi keresahan dari Ustadz dari Ruhut Sitompul supaya segera menangkap UAS. Ya, entahlah UAS ini di mana sekarang? Apakah dia sedang kabur ke Arab juga? Mengikuti jejak dari si Habibnya? Ya, kita dengar aja kabarnya bagaimana nanti ya. Oke, silakan Pak Piong, Tutu Channel. Salam waras. Iya, salam waras untuk kita semua. Salam waras Pak Pavel. Ya, ini salam. Kalau kita bisa kenang ini apa kata-katanya Ruhut Sitompul ya. Pening aku tante, pening aku, ya kan. Jadi memang rupanya lagi pening ini Ruhut Sitompul karena memang si Buas ini memang belum ditangkap ya. Tapi memang bagaimanapun dia keluar kemana-mana, kalau sudah diciduk oleh polisi, tidak sampai 1 hari mungkin sudah lari lagi ke IGD. Ya, saya tidak tahu. Bisa. Sedangkan yang sekuat Waloni aja, ya dengan ototnya yang berotot itu, tidak nyampe 1 hari sudah lari ke IGD. Ya ini Pak Kacik, puji Tuhan, ya sudah berapa hari, 2 harian lebih ya, dia masih di dalam, ya. Karena orang-orang ini semacam si Buas, ya Waloni ini cuman jago di luar saja ya, cuma ngomongnya besar ya, giliran sudah terciduk stres berat ya, giliran sudah terciduk dia langsung down. Ya karena memang kebanyakan ya orang-orang ubing-ubing ini banyak ngomong tetapi rupanya mereka ketakutan juga gitu. Ya. Karena itulah apalagi sih yang diandalkan oleh mereka, Pak Pavel dan semua, hanya dengan cuman ngomong besar, ya. Karena kalau diadu, misalnya diajak debat, mereka itu selalu ngacir, ya. Mereka itu selalu pulang bawa koper. Karena kalau yang tadi dibilang si Buas itu dia hanya berbicara di depan jemaahnya ya. Lalu kenapa itu harusnya kalau dia tidak mau di syuting atau tidak mau diambil videonya ya diperiksa. Loh, jangan dia lempar sembunyi tangan. Saya hanya di jemaat saja. Ya, saya tidak di depan TV One. Siapa juga di TV One? Emang Pak Kacik di TV One? Tidak. Ya, itu kan semua kalau sudah di media, sudah di publik, ya harus dipertanggungjawabkan. Setiap perkataan, setiap omongan kita, apalagi seorang penceramah. Kalau seorang penceramah sudah memprovokasi, apalagi menghujat, menghina simbol-simbol agama lain, apakah layak dibilang penceramah? Udah gitu jemaahnya ketawa lagi. Ini jemaahnya sama-sama sama-sama olengnya ya. Pak Piong, berarti memang jemaahnya suka mendengarkan hal-hal yang berbau penghinaan, Pak. Oh iya, berarti kan kalau
sama-sama busuk dengan ustadznya, Pak. Kalau tidak dia senang dengar penghujatan terhadap kekristenan, itu tidak akan laku, Pak. Ya Waloni. Kalau dia cuman ceramah dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, dia ceramah dengan kitabnya, nabi-nabinya, nggak laku, nggak laku. Ya, si Somat, coba bicara dengan ini, dengan dengan nabi-nabi yang ada di Qurannya, tidak akan laku, Pak. Jadi mereka ini memang harus mengambil dari kitab kita, dari Bible. Kalau dia ngambilnya dengan objektif, tapi ngambilnya kan penghujatan, ya, makian. Ya, ini luar biasa ya. Menurut saya ini contoh yang tidak baik. Dan ini merupakan tontonan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Tetapi orang seperti ini bisa bebas. Bahkan MUI waktu itu tabayun ya, memanggil. Tidak ada tabayunnya di kantor polisi. Sedangkan Pak Muhammad Kaceh langsung minta polisi untuk mengambil. Kalau misalnya Waloni kan tidak dibilang, Pak. MUI bilang nggak Waloni ngambil? Tidak. Hanya bilang untuk keadilan. Semuanya siapapun. Ya, akhirnya polisi bergerak. Jadi menurut saya polisi sebenarnya harusnya dengan sudah banyak beredar tentang si UAS ini, harus diambil juga, dimintain keterangan. Apapun nanti di kantor polisi, jika memang dia tidak layak untuk menjadi tersangka, ya silahkan dikeluarkan. Tetapi ini dipanggil saja tidak, sedangkan laporan juga sudah masuk. Tapi kita tetap tunggu saja, Pak Pavel dan semua yang kita hadir di sini. Kita tunggu saja kabar baiknya, karena menurut saya ini adalah targetnya juga. Targetnya adalah pasti UAS dan yang lain-lainnya, ya, karena Nandar juga sudah siap-siap untuk ke Afghanistan dia, karena mungkin sudah mau diciduk juga, jadi dia sudah ambil koper siap-siap untuk ke Afghanistan juga. Mungkin dia ingin seperti Paul Jang di sana gitu, aman gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah ketar-ketir, Pak Pavel. Itu dulu, Pak Pavel. Oke, terima kasih Pak Pio. Ya, ini kita sudah kedatangan Pak Obaja, Ibu Reda, Pak Babe, Pak Forens ya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Obaja dulu. Salam waras Pak Obaja. Salam waras. Ya, salam. Seperti berkali-kali saya sampaikan, saya termasuk orang yang membuka-buka dalil ya sejak khotbahnya UAS. Jadi tapi karena saya memang dibesarkan sempat tinggal cukup lama di daerah Jawa Timur, saya memang berteman dengan banyak teman-teman yang golongan NU ya, dan sebagian besar puji Tuhan memang termasuk teman-teman saya itu termasuk teman-teman yang toleran. Tapi ketika saya membuka-buka, bahkan saya buka Quran, saya buka hadis, saya buka yang saya pikir dijadikan UAS menjadi jadi referensinya dia, ternyata saya tidak menemukan satu pun. Nah, kalau boleh kita lihat, apakah ada jin itu yang kafir? Saya tidak menemukan jin itu beragama. Bahkan jin itu adalah sejatinya adalah anak dari iblis, dari golongan dari iblis. Kalau boleh kita buka, bukannya ada jin malah, Pak? Mari kita buka sama-sama. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa ketika seorang dokter ulama katanya, tapi dia tidak melampirkan dalil. Yang saya herankan lagi, umatnya tidak ada yang periksa. Masa ada bahasan tentang jin kafir disalib, gitu loh. Tidak ada yang minta dalilnya, cuma ketawa-ketawa aja seperti yang dikatakan Pak Piong tadi. Nah, saya sendiri malah terusik, malah pengen buka sebetulnya siapa sih sebetulnya jin itu. Kalau boleh dibuka QS 18 ayat 50. QS 18 ayat 50. Silakan dibuka pakai tafsir apapun yang di situ. Kalau Pak Pavel punya aplikasi
yang di tafsir.com boleh langsung tafsir itu keluarnya. Kita di ini jadi saya ambil di ini saja Pak. Merdeka aja. Yang di Depok boleh, silakan. Apakah siapa sih sebetulnya jin itu? Sabar ya. Ini yang di enggak ada tafsirnya ini ya. GS 18. Coba ini saya baca ya. Ayat 50 toh? Ayat 50 betul. Ya. Dan ingatlah dalam kurung tutup kurung ketika kami berfirman kepada para malaikat. Kami ini siapa ya berfirman kepada para malaikat ini? Ya, ini dia, saya menarik. Gini, sabar Pak. Dulu kan mereka bilang kami itu adalah malaikat dengan Allah. Sekarang kami ini siapa? Sedangkan kami ini berfirmannya kepada malaikat. Coba mikir. Ayo, mikir dulu nih. Kita kan sering bertanya, kami itu apa kan? Mereka katakan kami itu adalah Allah dengan malaikatnya. Ya sekarang kami ini sedang berfirman kepada malaikat. Lalu kami ini siapa dengan siapa lagi Pak? Pak Bajang. Nah, kalau pengen jelas sebetulnya ketika membaca Quran disarankan kita memakai tafsir. Kalau menurut teman-teman saya, cuma ini kan sudah diartikan dalam dalam bahasa Indonesia. Pak Ubay, tapi kan dalam tafsir kan tidak diberitahu kami ini siapa Pak? Ya, kalau nanti mereka mengatakan kami itu adalah Allah dengan malaikat. Loh, sekarang kami ini berfirman kepada malaikat. Oke, ini jadikan PR ya. PR silakan mikir. Oke. Ya, silakan. Sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Jadi Allah berfirman kepada malaikat supaya malaikat ini sujud kepada Adam ya, kira-kira begitu ya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Jadi iblis ada di antara malaikat ini. Iya, malaikat. Nah, sabar. Wait. Allah kan berfirmannya kepada malaikat. Lalu sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Oh, berarti Allah ini berfirman kepada malaikat dan iblis atau gimana sih? Atau ada iblis yang bersama-sama dengan malaikat? Oke lah, saya tidak tahu. Pusing ya. Biar Oba aja jelaskan. Oke. Dia adalah dari golongan jin. Nah, siapa yang dari golongan jin ini? Iblis ya? Ya iblis itu. Iya, dia adalah dari golongan jin. Maka itu dia mendurhakai perintah Tuhannya. Oh, berarti iblis ini adalah dari golongan jin. Ya. Itu yang poin saya Pak Pavel, poin saya di situ intinya di situ kan dituliskan iblis itu dari golongan jin. Ya kan? Begitu bunyinya situ kan? Sabar ya. Teman-teman tolong save Quran 18 ayat 50. Karena sering sekali saudara kita muslim kalau kita bertanya, siapakah kami di dalam Quran? Mereka mengatakan, oh itu adalah Allah dengan malaikat. Itu sering saya dengar ya. Tapi sekarang kami ini berfirman kepada malaikat. Siapakah kami ini? Ya, save ya. Ini save Quran, saya juga mau simpan ini. Quran 18 ayat 20. Oke, lanjut Pak baca. 18 ayat 50. Ya. Ya. Nah, di situ kan dikatakan gak kelihatan Pak Pavel, diturunkan lagi sedikit. Sorry. Diturunkan lagi sedikit. Yang di bagian nah ini di sini dikatakan kecuali iblis, titik ya. Dia adalah dari golongan jin. Kalau seininya golongan dalam kurung itu saya buang, itu kan sama saja sebetulnya, nggak ada pengaruhnya kan. Dia adalah dari jin. Berarti iblis dari siapa? Iblis dari siapa? Dari jin. Dari jin kan? Berarti dari golongan jin kan? Nah, jin apakah logis ketika ada iblis yang beragama? Nah, itu dia. Nah, apakah ada logis ketika dikatakan ada jin, ada iblis kafir? Sementara dikatakan di sini dia adalah dari golongan jin. Iblis itu sejatinya adalah dari golongan jin. Tapi baiklah, mari kita pakai tafsir. Tafsir ada nggak yang pakai tafsir Pak Pavel? Biar kita lebih jelas lagi. Oke, sebentar ya. Pakai
tafsir.com biasanya. Sebetulnya zaman internet ini semua sudah disediakan di internet. Jadi saran saya kalau MUI mau mengecek, jangan kaca yang ditangkap, tapi internet ini dirapikan dulu. Oke. Kita lihat tafsirnya nih Pak ya. Ya, Nah, pakai ya. yang tafsir.net ya, .com itu. Ini tafsir web ini Pak. Oke, silakan. Ya. Dan sorry ini ya tafsirnya ya. Ya bawahnya, di bawahnya ini. Iya. Ini tafsir Al-Muyassar. Musayan. Ini Ya, Kementerian Arab Saudi ya. Kementerian Agama ini Arab Saudi loh. Lebih Ya, mantap betul. sebenarnya. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat, ini saya penasaran, kami ini siapa? Kami ini siapa ya? Saya penasaran kami ini siapa ya? Oke, dan ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat. Karena K ini huruf besar loh, K ini loh, besar loh. Saya perbesar dulu ya. Saya penasaran K ini apa gitu ya? Kami ini siapa? Dan ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan penyembahan kepadanya. Dan kami ya perintahkan iblis dengan apa yang diperintahkan kepada para malaikat. Oh ya, jadi perintah ini kepada iblis dan malaikat ya. Malaikat pun sujud semua. Namun iblis yang termasuk bangsa jin keluar dari ketaatan kepada Tuhannya. Dia tidak bersujud, didorong oleh rasa kesombongan dan kedengkian. Apakah kalian, wahai sekalian manusia, patut menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pembela-pembela bagi kalian yang kalian taati, dan kalian meninggalkan ketaatan kepadaku, padahal mereka adalah musuh kalian yang paling berbahaya? Amat buruk ketaatan orang-orang salim kepada setan sebagai ganti ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih. Silakan Pak. Oke, di bawahnya lagi, ada tafsir lagi di bawahnya itu. Oh, berarti ini tafsir. Ini tafsir yang Arab Saudi, depak Ya, Arab Saudi. Imam Masjid Haram ya. Ya. Jadi di bawah pengawasan itu sama dikatakan di situ bahwa iblis itu dan golongannya kan dan keturunannya kan. Di situ juga dikatakan seperti itu. ya, Jadi dari kita golongan jin. tidak mengada-ada. Ya, dari iblis golongan jin kan. Ya. Nah, Dan bukan sama dari ya. malaikat. Ya. Iblis itu dari golongan jin. Itu catat sama, dulu. sama. Iblis dari golongan Ya, jin. sama. Lari lagi ke bawah. Ya. Ini ya, sama. Malaikat-malaikat hates. Sabar. Ini menarik ini. Ini dari tafsir Al-Madinah. Universitas Islam Madinah. Sabar. Hai Nabi, ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat, ya kami ini masih penasaran saya, untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan baginya, maka mereka sujud semuanya kecuali iblis. Yang ketika itu bersama para malaikat, dia berasal dari golongan jin. Jadi iblis ini ya, dari golongan jin. Poinnya Ya, sama. adalah iblis itu dari golongan jin. Ya. Nah, lari lagi ke bawah. Kita pakai 3 tafsir di bawah tuh. Nah itu. Yang mana nih Pak? Betul itu. Ya. Ini ya. Ya, itu Ya, per kata malah. iblis mengumumkan diri. Ya. Dia adalah dari golongan jin, sama Pak. Golongan jin, Nah, Pak. sama kan? Sama ya. Nah, saya tanya Pak Pavel, logis nggak ada iblis yang beragama? Logis nggak ada iblis yang kafir? Ya jawab sendiri, namanya kita setan. tidak boleh menyimpulkan, itu masalahnya. Ini menurut saya Pak, yang namanya setan ya setan Pak, masa setan beragama sih? Iblis loh ya, iblis di sini dia kata sudah iblis. Iblis itu sudah bapaknya jin. Masa ada yang kata Somad itu kan ada jin kafir. Nah, apakah ada iblis kafir? Apakah ada jin kafir? Pertanyaannya itu kan. Ini yang saya temukan. Ya, ini yang saya temukan. Berarti sebetulnya tidak ada kata-kata jin kafir. Haleluya.
Ya, ya, oke. Tidak ada ya, jin kafir, tidak ada jin kafir ya. Si Yahya Waloni. Haleluya. Oke, silakan Ibu Reda. Salam waras Ibu Reda. Shalom. Salam Shalom, sehat shalom. dari Jerman. Selamat pagi buat Salam saudara-saudara waras. semuanya. Shalom. Shalom. Sungguh mengejutkan ya. Kemarin kita tonton di TV, entah itu TV One ataupun semua channel TV di Indonesia menyudutkan Bapak Muhammad Kece ya. Nah, terus di situ dibilang setelah ini Muhammad Kece, kapan Paul Jang katanya. Mau sampai kiamat pun Paul Jang tidak akan bisa diciduk oleh polisi karena di Indonesia memang polisi full time untuk mengurusi penistaan agama, tapi hukumnya polisinya hanya mengurusi YouTuber yang dari Kristen ya. Kalau ada pelaporan sedikit pun dari para kadrun, ini MUI loh. MUI kan itu harusnya mengurusi ulama-ulama dan ustadz-ustadz di Indonesia, tapi malah mengurusi Pak KC gitu kan. Jadi nggak masuk akal ya. Nah sekarang malah dibilang Pak KC itu menistakan, tidak ada ya setelah kita meneliti dan secara gamblang tidak ada karena dia kan berdasarkan dalil. Beda lagi dengan hujatan-hujatan dan fitnah dari para kadrun-kadrun seperti siapa tuh yang Goldian itu sungguh menyedihkan ya, mengaku marga Simbolon, terus kebetulan mama aku baru Simbolon ya. Nah terus membuka rekening dengan nama untuk apa? Nah, itu sudah bobrok. Jadi polisi di Indonesia ini sibuk mengurusi kadrun-kadrun gitu loh. Jadi sudah bisa disetir gitu. Jadi hukum apa sih yang sekarang, demokrasi apa yang dipakai di Indonesia ya? Sementara imigran-imigran yang dari Suriah, yang dari apa-apa, semua ini di Jerman aman sentosa hidupnya ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen di sini tuh jealous, gitu, sangat cemburu gitu loh. Sementara kita kalau dari Asia, dari Indonesia masuk ke Jerman itu kan, waduh, birokrasinya minta ampun deh, tidak bisa macam-macam gitu. Nah sekarang, terus Pak KC tidak bisa didampingi oleh kuasa hukum, terus harus berlaku 7 hari isoman gitu. Nah kita kan bisa dengan prokes ya, protokol kesehatan, pakai masker gitu dan tes antigen gitu, quick test kan bisa gitu. Nah jadi seolah-olah Pak KC ini bos teroris atau kriminal seperti itu. Jadi Ibu melihat hukum apa sekarang yang ada di Indonesia ini gitu. Sementara terlampau ketat karena yang kita dengar dari pihak keluarga Pak Kece ini mempunyai suatu penyakit bawaan ya. Kalau nggak salah gula atau apa. Nah jadi Ibu sangat sedih ya sebagai warga negara yang lahir di Indonesia gitu. Terus sampai kapan Indonesia ini mengurusi penistaan agama? Sekarang orang sudah sampai di bulan. Sementara Indonesia masih mengurusi penistaan agama. Tapi penistaan agama itu hanya berlaku ke pihak minoritas. Nah sekarang walaupun ditangkap si Yahya Waloni itu, buat saya tidak masuk akal. Itu jangan-jangan ini hanya permainan polisi ya. Saya sebagai warga negara Indonesia akan jelas mengucapkan ini di live streamingnya Pak Papel ya saat ini ya, Pak Papel 88 ya. Saya sangat jelas mengomentari itu. Jangan-jangan itu hanya permainan, hanya untuk memain-mainkan minoritas yang ada di Indonesia saat ini. Di mana itu Pancasila? Di mana itu sila kelima itu? Nah, jadi terus masuk rumah sakit lagi. Jadi buat ibu ini, kita kan sekarang udah pintar ya, jangan terus-terus dibodoh-bodohin lagi. Internet ini seluruh dunia loh. Sekarang itu Indonesia, MUI itu pandang tuh sekarang Afghanistan, sangat menyedihkan. Nah, jadi maksud mereka ini, saudara-saudara sekalian, Indonesia ini mau dijadikan seperti Afghanistan. Gitu loh teman-teman. Jadi gampang kita. Jadi bingung ibu sekarang si Yahya Waloni dibawa. Buat ibu itu sudah konyol, tidak masuk akal. Walaupun itu sekarang mau si Yahya Waloni sudah nafasnya sudah mau mati,
buat ibu itu tidak masuk akal. Kenapa sekarang ditangkap? Sementara pelaporan itu dari, kalau nggak salah dari Pak Pendeta Esra Soru itu sudah setahun yang lalu, mungkin sudah 2 tahun. Jadi ini polisi buat saya bukan Bravo, saya pengecut. Saya bilang jelas-jelas di room ini tidak benar. Kenapa sekarang si Waloni itu sekarang baru ditangkap? Setelah itu masuk ke rumah sakit. Jadi seolah-olah bahwa Kristen itu hanya dipandang sebelah mata oleh pihak polisi. Yang paling sedih, sampai saat ini tidak bisa dikunjungi oleh pihak pengacara ataupun kuasa hukum. Kenapa harus ditutup-tutupin? Kenapa itu Pak Kece dibuat seperti penjahat? Beliau berdasarkan dalil, dia hanya membacakan yang di kitab kuning, apa itu, di Quran itu sangat menyedihkan. Banyak sekali. Very much contradiction in Quran. Gila benar itu polisi saat ini. Sampai kapan seperti ini? Kita sangat sedih dari mulai kejadian dari Bapak Ahok. Sekarang kan YouTuber Kristiani itu kan hanya menjawab semua ocehan-ocehan yang mereka sebutkan itu Alkitab itu sudah dipalsukan, berarti yang asli ada di si Wahya Waloni. Silakan tunjukkan kan? Harusnya gitu dong. Terus si Rijik bilang kalau Yesus dilahirkan bidannya siapa gitu. Nah, jadi kan bingung. Mau sampai kapan Indonesia seperti ini? 2021. Tapi masih mengurusi penistaan agama. Buat saya tidak masuk akal ini, semua saudara-saudaraku. Sangat sedih. Sementara TV langsung kayak menghujat gitu loh. Karena memang mereka sudah pinter kan, bahasa-bahasanya elegan kan. Karena kita kan orang kampung, kalau reporter-reporter TV itu kan sudah pinter. Sangat menyudutkan Bapak KC. Tapi yang mulut seorang Yahya Waloni beserta si Ustadz Somad yang menyebutkan jin kafir, jin ada di dalam salib itu. Ini sudah sangat buruk otak-otak orang Indonesia ini sangat ini. Sudah lebih pintar dogi ya, lebih pintar anjing. Kalau menurut saya, sekarang masa Ustadz Somad tidak ada yang menyentuh, hukum tidak bisa menyentuh Ustadz Somad. Ada apa ini? Kenapa Pak Muhammad KC hanya membacakan dalil? Dia hanya membacakan memberitakan kebenaran. Kenapa harus langsung diciduk? Dan cara-cara polisi itu tidak masuk akal buat ibu. Dan ini buat teman-teman, buat saudara-saudara, abang-abangku tersayang, semua YouTuber Indonesia. Kalau misalnya terjadi debat di dalam room, silahkan jangan mau para kadrun itu off kamera. Silahkan open kamera. Jadi supaya kita melihat kenapa saya ini orang biasa-biasa, saya tidak mau off kamera saya. Saya menunjukkan muka saya. Emang kenapa? Jangan mau kalian dibodoh-bodohin. Seperti siapa itu si Juma, siapa setelah berdebat dengan Bang Rudi Yohanes, masa di online pakai masker? Karena ada virus corona di rumahnya itu. Kenapa pakai masker? Kok jaga distan, prokes? Silahkan dibuka itu kameranya, Bang. Jangan mau kalian dibodoh-bodohin sama mereka. Menantang lagi itu si Goldian. Jadi tolong Bang Pavel semakin bijaklah untuk ke depan. Dan saya yakin dan percaya di balik ini semua ada sukacita yang tidak kita tahu, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih buat negara Indonesia supaya kita dapat beranjak dari kadrun-kadrun ini, supaya Indonesia semakin maju dan makmur, jangan terus-terus negara miskin. Nah, jadi demikian saya sedikit untuk ikut dalam room ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya Bang ya. Salam. Terima kasih Ibu Reda. Salam untuk keluarga di Jerman. Oke, puji Tuhan. Ini sebelum ke Pak Forest dan teman-teman, ini kebetulan Ibu Sufiatul nongol ini. Saya mau bertanya Ibu Sufiatul tentang, halo Ibu Sufiatul monitor.
Ya, Halo ya, Ibu gimana Sufiatul. Pak? Ya. Ini tadi kebetulan nih Pak Obaja tiba-tiba buka satu ayat tentang ini Bu. Ya, Quran berapa nih? 18 tadi ya, ayat 50 ya. Saya cuman kata kami ini Bu, ini sebenarnya sepengetahuan Ibu, siapa kata kami ini Bu? Mereka kadang Allah dan para malaikatnya. Tapi yang mau saya address tadi, yang setelah Bu siapa tadi namanya? Salam kenal Bu. Siapa? Bu siapa Oh, tadi? Ibu Reda. Yang Oh ya, Ibu Reda. Salam Suara Ibu kenal Sofia tadi tuh sudah. kecil banget sekarang. Ya, Ibu Reda Marbun, Bu Sofia. Tes. Ya, Ibu Reda Marbun. Tes, udah jelas? Ya, Sudah, silakan. Bu. Iya, ini tadi setelah jeritan hati seorang Biasanya istri tadi ya. melengking. Rupanya berjilid-jilid. Ya, ini udah jelas Pak, suaranya masih kecil? Boleh, Sudah, Bu. silakan. Iya, di tempat saya masih kecil. Biasanya saya dengar melengking suaranya. Kenapa ya? Padahal ini sama ini headsetnya. Ini saya nggak pakai laptop sih. Biasanya pakai laptop. Jadi Boleh. jelas kalau pakai laptop ya. Ya, jadi yang mau saya address di situ Pak, itu kan dikatakan malaikat yang disuruh menyembahkan malaikat. Nah, iblis itu kan bukan dari bangsa malaikat Pak. Jadi harusnya nggak salah dong. Kan tadi bangsa jin. Ya ini yang kita perlu pertanyakan. Jadi bukan salahnya iblis karena dia kan bukan malaikat, yang disuruh menyembahkan itu malaikat. Iya, betul. Cuma ini Bu, yang menarik ini, saya masih penasaran Bu. Ya Ibu Sofi, ini saya masih penasaran. Ini setiap kali kita bertanya kepada teman-teman, siapakah kami ini? Mereka selalu menjawab kami ini adalah Allah dengan malaikat. Tapi saat ini kata kami ini justru sekarang berfirman kepada malaikat. Berarti malaikat tidak termasuk dalam kami ini kan? Kira-kira begitu. Lalu kami ini siapa? Ya itulah yang mereka bingungkan. Makanya kemarin ketika kita tanya, jadi kadang-kadang Allah sendiri, kadang-kadang Allah dan para malaikatnya. Ya kenapa dia menggunakan kata ganti ketiga? Kalau di kita jelas, gitu. Tuhan menggunakan akulah Tuhan, kan begitu. Jelas gitu. Nah di sini kami memang nggak jelas sih Pak, siapakah kami ini? Gitu. Lebih jelas lagi coba Bapak buka surah Al-Ma'arij 40, surah 70 ayat 40. Surah 70 ya. Jadi kalau menurut Islam, iblis itu bukan bangsa malaikat. Kalau di kita kan iblis adalah malaikat jatuh. Ya, surah 70 ayat 40. 40 ya. 40. Ya. Ya. Maka aku bersabda demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat tertib aku bersumpah, dan aku bersumpah. Ya. Aku bersumpah ya. Ya. Sabar. Siapa yang bersumpah ini, Bu? Tuhan dong. Kok demi Tuhan? Gimana sih? Ya, coba baca ayat sebelumnya, Pak. Ini makanya yang dibingungkan dan ketika kita tanya mereka nggak pernah jawab ini pertanyaan saya. Iya kan A besar ini. Maka aku bersumpah demi Tuhan. Berarti ada Allah, ada Tuhan. Atau gimana? Berarti Tuhan ini itu yang kita lebih tinggi dari aku. Itu yang kita bertanya. Jadi Allah berkata, maka aku bersumpah demi Tuhan. Bukannya mengatur tempat-tempat terbit ya. Jadi di dalam Quran itu ada yang namanya dua timur dan dua barat. Jadi kalau kita lihat horizon itu kan kalau di daerah timur tengah sana itu matahari terbit dan terbenam itu beda Pak. Ya beda. Tiap 6 bulan itu dia ada nggak sama gitu loh titik timurnya atau titik baratnya. Nah jadi dikatakan ada 2 timur, to east and to west. Itu sebenarnya kalimat aslinya dan di dalam Quran dikatakan ada yang namanya 2 timur dan 2 barat.
Jadi barat itu ada dua, Pak. Timur juga ada dua. Gitu, tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Jadi Tuhan yang menguasai tempat-tempat ya, to east and to west, dua timur dan dua barat. Nah, ini yang selalu saya tanyakan dan mereka nggak pernah bisa jawab. Ini kalau dalam tafsirnya begini, Bu. Aku bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan. Gimana sih? Allah bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan. Oke lah, itu ya mungkin ya tafsirnya begini ya. Kita hargailah. Kalau di dalam kitab kan beda, Pak. Aku bersumpah dengan diriku sendiri, kata Tuhan, ya, karena tidak ada yang tinggi dari aku. Tapi kalau di Quran, Tuhan itu bersumpah dengan ciptaannya. Jadi bersumpah demi pohon zaitun, bersumpah demi malam, demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi Tuhan yang punya dua timur dan dua barat. Ya, seperti ini. Wah, ini jadi pertanyaan besar ini ya. Coba dibuka. Saya mau tanya ini Bu Sophie yang QS 16 ayat 51. Huruf Apel bisa dibuka enggak? Itu juga agak ragu itu apa? QS 16 ayat 51. QS 16 ayat 51. Jangan kebanyakan, Pak, nanti malah bingung. Kebanyakan ayat dulu. Saran saja ya. Pelan-pelan. Ya, jadi saya Bu Sophie boleh saya potong, Pak, sebentar. Bu Sophie masih monitor. Tadi kan saya bertanya, menampilkan ayat itu tadi, itu karena ada tuduhan dari si Somad, katanya di salib itu ada jin kafir. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa siapakah sebetulnya jin itu. Jin itu ternyata di sini dikatakan jin itu adalah dari golongan iblis. Nah, logikanya bagi saya tidak masuk akal sama sekali ketika disebutkan ada iblis yang beragama. Itulah maksud saya. Jadi yang saya tampilkan di sini, yang saya highlight di sini adalah menjawab Somad bahwa tidak ada jin kafir, ya, di iblis, di salib itu tidak ada iblis pasti gitu loh. Nah, apalagi kalau kita buka bagaimana menurut pendapat Bu Sofiatul dengan dengan ayat tadi, bahkan kita sudah buka 3 tafsir tadi, bahkan semuanya mengatakan iblis itu dari golongan jin. Tidak ada yang mengatakan iblis dari golongan malaikat. Iya, sudah jelas lah. Iblis itu dari golongan jin semua. Terima kasih. Kita kan juga tidak bodoh, kita ngerti lah apa maksudnya. Kita sudah tahu lah, maksud kayak gitu kita nggak ngerti sih. Itu nggak usah diperjelas lagi. Loh, ini juga berhubungan dengan Pak Kace, Bu. Dengan Pak Kace, Pak Kace juga dimasukkan ditahan saat ini sebetulnya kan karena ayat-ayat jin itu toh sebetulnya. Nah, saya ingin menunjukkan sebetulnya kenapa di sini sudah dikatakan bahwa iblis dari golongan jin. Itu sudah jelas, 3 tafsir kita baca seperti itu bunyinya. Pak Bagas, saya tangkap maksud Anda. Berarti Anda sedang mengatakan bahwa Nabi itu dikerumuni setan gitu kira-kira? Walau alam, saya tidak menjawab seperti itu. Karena gini, karena tadi kan kita baca tafsir jin itu dari golongan setan. Jin itu adalah setan toh? Iblis itu dari golongan jin. Ya, iblis dari golongan jin. Ya, iblis dari golongan jin. Itu bunyinya tafsir tadi. Menurut Islam, jin itu enggak kayak manusia kayak makhluk gitu loh. Dia ada yang kafir, ada yang ada yang muslim. Itu memang. Tapi kan jelas Bu di ayat yang tadi saya buka itu dikatakan iblis itu dari golongan jin. Pak Obaja semua tuh Shalom, Pak Pendeta. Diperjelas. Hanya orang bodoh yang enggak ngerti. Nah, pertanyaan saya, apakah ada iblis yang beriman? Menurut Ibu? Aduh, Pak. Beriman. Itu masalah pertanyaan, Pak. Itu anak-anak TK juga bisa jawab, Pak. Ada nggak iblis yang beriman, coba? Anak TK bisa jawab, tapi nggak jawab. Gimana sih, Bu? Iya, jelas nggak ada lah, Pak. Yang namanya setan itu mana ada? Di kita itu tidak ada, Pak. Yang namanya Kristen itu sudah jelas, gitu loh. Berarti jadi, tidak ada jin kafir ya, Bu ya?
Itu kan menurut kita, tapi menurut mereka kan beda. Tidak ada jin kafir ya Bu ya. Itu kan menurut kita. Tidak ada jin kafir. Nah sekarang saya tanya, di dalam Alkitab kita, iblis itu juga dari malaikat yang jatuh. Tapi menurut mereka tidak, itu dari golongan jin. Gitu. Jadi memang itu perbedaan cara pandang. Jangan pikir bahwa teologi Islam dengan teologi Kristen sama, atau Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Kristen, itu keliru besar. Ya, karena di dalam Alkitab jelas kita tidak mengenal ya, nama jin itu di dalam Alkitab kita adalah unclean spirit atau roh-roh najis namanya. Saya kan tidak ngomong Alkitab di sini, Bu. Saya ngomong ayat penafsiran kita yang saya buka tadi adalah tafsir dari Tafsir Web tadi sebetulnya. Saya tidak melibatkan Alkitab di sini. Ya, jelas kalau kita memakai cara pandang Islam, memang mereka mengatakan jin itu tidak semuanya kafir, Pak. Ada yang Muslim. Itu memang cara pandang mereka. Jadi kita mau apain? Mau kita cekoin dengan kita mengatakan jin itu adalah setan atau iblis? Oh, mereka nggak percaya kok. Loh, ikan jelas Bu, saat tadi dari tafsir 3 tafsir tadi, termasuk dari Departemen Agama Arab Saudi kan tadi. Jin itu adalah golongan iblis. Iblis itu dari golongan jin. Iblis adalah dari golongan jin. Jadi menurut mereka jin itu ada yang baik, ya, ada yang tidak baik. Sama seperti manusia itu loh, Pak. Ada yang baik, ada yang enggak. Gitu. Jadi kita harus melihat, kalau Bapak mau melihat Islam, harus melihat dari cara pikir mereka. Nggak bisa dipaksakan cara pikir kita. Berarti kata iblisnya dilupakan gitu, Bu? Bukan, Pak. Iblis itu makhluk, bukan malaikat. Kalau di Alkitab kan malaikat. Kalau kita bicara iblis, itu image-nya adalah malaikat yang jatuh. The fallen angel. Muslim tidak berpikir begitu, Pak. Muslim tuh nggak berpikir begitu. Kalau Muslim ada yang berpikir bahwa iblis adalah malaikat yang